Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mening Sukma Anjari dari kelas H dengan absen 28. Jadi pada video ini saya akan mengajak kita semua untuk berdiskusi lebih dalam terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atau bisa juga disebut dengan UUD 1945. Seperti yang kita tahu, wacana ini tuh bukan hal baru. Jadi sebelumnya tuh udah ada 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, dan tahun 2001. Amandemen itu dilakukan untuk memperkuat demokrasi, terus memperjelas sistem ketatanegaraan dan menjamin hak-hak warga negara. Namun pada saat ini tuh muncul kembali wacana amandemen. Jadi menurut saya kita harus berpikir terbuka namun tetap kritis terkait amandemen ini. Nah, kita sebagai mahasiswa tuh saya merasa penting banget untuk berpikir soal ini. Kenapa? Karena UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi negara kita. Dan setiap perubahan pasti memiliki dampak yang besar terhadap negara kita. Mungkin pada hari ini saya akan membahas dari dua sisi, yaitu dari pro dan kontra menurut pendapat saya. Untuk sisi yang setuju atau pro amandemen itu yang pertama, supaya pembangunan lebih terarah. Bisa kita lihat sendiri, setiap pergantian presiden itu pembangunan jadi amburadul. Ada yang terhenti, ada yang gimana-gimana, nggak terbengkalai gitu. Jadi kalau misal ada semacam GBHN atau haluan negara, pembangunan itu lebih bisa konsisten. Jadi proyek besar itu nggak akan berhenti cuma karena ganti presiden. Yang kedua itu memperbaiki sistem pemerintahan. Sistem presidensial kita tuh masih kayak tumpang tindih gitu. Amandemen bisa membantu memperjelas aturan antara presiden, DPR, dan lembaga-lembaga lainnya. Untuk yang ketiga itu ada menyesuaikan dengan zaman. Seperti yang kita tahu, teknologi itu semakin cepat berubah. Jadi perlu ada penyesuaian terhadap teknologi. Nah, amandemen ini bisa menjadi jalan untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi sekarang. Terus lanjut terhadap sisi yang pro setuju atau kontra terhadap amandemen. Menurut saya itu ada beberapa poin yang harus diulas kenapa kayaknya nggak usah perlu ada amandemen lagi. Yang pertama itu takut disalahgunakan. Amandemen ini bisa menjadi alasan untuk memperpanjang masa jabatan suatu presiden atau lainnya, atau mengubah sistem pemilu. Ini bisa menjadi bahaya sekali kalau nggak diawasi secara serius. Terus yang kedua itu nggak ada urgensi yang jelas. Banyak masalah yang bisa diselesaikan lewat undang-undang biasa tanpa harus mengubah susunan undang-undang dasar. Jadi amandemen belum tentu bisa menjadi solusi yang terbaik. Terus yang ketiga itu situasi politik yang belum sehat. Bisa kita lihat sendiri politik kita pada tahun-tahun ini itu gimana. Kepercayaan masyarakat itu tuh belum terhadap politik itu belum ada gitu loh, masih rendah. Kalau amandemen ini dilakukan sekarang bisa muncul kecurigaan bahwa adanya kepentingan tersembunyi atau adanya kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan masyarakat gitu. Mungkin saya akan rangkum menurut pendapat saya itu amandemen itu boleh aja kalau misal ada tujuan dan urgensi yang jelas gitu. Terus prosesnya juga terbuka. Harus melibatkan masyarakat, akademisi, atau semua pihak. Jangan sampai amandemen malah merusak
demokrasi yang sudah kita buat sedemikian rupa dari zaman reformasi. Kalau memang ada pasal yang perlu diperbaiki, harus dikaji secara mendalam, yang tergesa-gesa, apalagi kalau tujuannya cuma untuk kepentingan politik, bukan kepentingan masyarakat gitu. Sebagai mahasiswa, kita punya peran penting. Kita harus berdiskusi, mengawasi, dan menyuarakan pendapat, karena masa depan negara ini juga ada di tangan kita gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pendapat saya bisa berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.